Halo guys, welcome back. to Versus Things. Sekarang kita akan membahas pakaian Pakaian apa? yang benar sangat mirip banget satu persatu, hampir bisa dibilang ya. Uniqlo versus Suko. Oke, kenapa bandingin ini? Karena ini di tahun untuk 2026 di mana Suko sekarang menjadi brand essential wear premium dari Matahari. Essential wear. Ya. Wah, itu perang. Iya, udah. Jadi Suko ini kayak Uniqlo gayanya, tetapi dia ini lokal brand. Benar. Dia dari Matahari juga, brand yang mereka buat. Satu grup juga sama Zest sama juga. Zest yang kemarin kita bahas. Ya, Tapi dia harganya lebih murah juga. benar, berbanding. Jadi ini kayak pesaingnya untuk Uniqlo yang dibuat oleh Matahari kemarin itu, pesaingnya untuk Zara yang dibuat oleh Matahari juga. Tapi dengan begitu gimana sih? Coba kita bahas dulu yang mana yang lebih menang nih. Ya. Kita bandingkan. Pertama, kita coba bahas dulu siapa sih Uniqlo gitu ya. Ini jelasnya nih gitu kan. Uniqlo itu kan apa tuh? Apa dia merek baju doang atau gimana? Uniqlo tuh merek dari Jepang. Dia bikinan Jepang guys. Sementara Suko tuh dia bikinan lokal. Ya, tapi Uniqlo itu bukan cuma baju, bukan cuma merek, dia ada teknologi juga. Benar, teknologi Realism gitu. Itu buat lu merasa sejuk gitu ya. Iya, itu Heat adem biar banget. lu hangat dalam keadaan dingin gitu. Nah, mereka Sementara punya QC, quality control yang ketat juga. ya, Sementara Suko. yang lokal challengernya ini gimana? Jadi ini senjatanya Matahari untuk rebranding, targetnya itu Benar, memberikan barang esensial berkualitas dengan cutting yang sama untuk Uniqlo. ya, Sama tapi persis. sebenarnya kayak dia juga karena dibuat oleh Indonesia gitu, orang Indonesia, didesainnya gitu ya. Iklim Indonesia. Jadi iklim Indonesia juga gitu ya. Benar. Sama banget. Walaupun tadi di Uniqlo untuk panas Indonesia ada Orism gitu. Iya, Tapi kan dengan Suko ini dia untuk target marketnya, segmentasi pasarnya orang Indonesia, dia pasti menyesuaikan dengan iklim orang Indonesia gitu ya. dengan harga juga guys. Jadi coba kita lihat materialnya Ya. sama jahitannya. Detail jahitannya gimana menurut lu? Jahitannya bener sangat rapi sih untuk Suko ya. Untuk Suko dan Uniqlo ya sama-sama rapi dua-duanya dan gak ada minus sama sekali. Itu sama-sama mirip banget guys, Uniqlo sama Suko tuh. Sama-sama rapi ya. Ya. Oke. Kalau teksturnya gimana? Teksturnya kalau Uniqlo ya, untuk Uniqlo tuh terlalu padat, lebih padat dan kaku. Dan kalau untuk Suko tuh terasa tipis guys. Terasa tipis. Terasa tipis. Mungkin biar iklim Indonesia ya. Iya makanya, tetapi tipis banget. Kalau Uniqlo kan tebel. Kalau Suko tipis gitu. Tapi kayak dari jauh itu kelihatan banget bedanya nggak? Enggak. Enggak ya? Kalau untuk baju polosnya itu enggak. Baju polosnya, baju belang-belangnya. Ini benar-benar Uniqlo banget ya. Ini benar kayak baju polosnya, baju belang-belangnya, baju garis-garis lah. Itu sama persis. Dan nggak kelihatan. Oke. Coba kita tempatkan ya, Iya. dalam beberapa situasi karena kita akan battle of situations di sini ya. Benar. Jadi coba kalau mau ngantor, Kalau gua untuk mau ngantor tuh ya jelas Uniqlo. apa lu milih Uniqlo untuk ngantor? Untuk kantor kan dia nggak jual baju doang dong Uniqlo, dan Suko juga sama, itu juga celana juga. Dan untuk Uniqlo tuh celana ankle pants-nya susah dikalahin guys, susah ditiru. Dan kemejanya juga non irons, Non iron. ya itu sulit dikalahkan banget. Saya dikalahkan. Jadi overall dia juga profesional yang Bener, mahal gitu ya, kayak melihat lu kayak elegan. merepresentasikan diri lu kepada klien, kepada Benar. bos lu, ke apa itu lebih proper dengan Uniqlo gitu ya. Mahal, elegan, Kayak- keren, top. Karena ini juga kayak dia mampu loh untuk memperlengkapi, menampilkan diri dia dengan ini gitu kan. Jadi sama sih, lebih udah nyaman tapi ya masih representatif Iya. juga lah gitu ya. Ya, Oke. next. Terus kalau gitu sebaliknya kalau nongkrong gimana? Kalau nongkrong gue jelas Suko karena baju polosnya tuh ya
sangat adem dengan situasi yang sangat panas di Indonesia dan harga lebih murah daripada Uniqlo. Berapaan sih? Uniqlo baju polos ya, kita hitung di baju polos Uniqlo 199 dan sedangkan Suko 149. Ya bedanya 50.000. Ya 25% gitu. Ya worth it lah. Itu. Untuk fungsional dan cuaca ekstrim, gua pilih Uniqlo. Kenapa Uniqlo? Karena Ada teknologi colorism high tech sih kalau Benar. gue ya. Kalau lo kenapa? kalau sama-sama, Sama. ya. Kalau Suko belum punya teknologi yang kayak begitu guys. Dia ya udah baju aja, nggak ada irisan gitu-gitu, nggak ada. Jadi belum kayak kalau lo beli Suko, lo mau ke cuaca ekstrim, misalnya nih, lo mau Ke Jepang. liburan ke Jepang ada. Ya. ya salju, gitu ya. Kalau lo beli Suko kayaknya belum bisa tuh, karena dia kayak Nggak ada. emang untuk pasar Indonesia Iya. gitu. Jadi kayak Nggak ada teknologinya lah ya. untuk fungsionalitasnya gitu, Uniqlo sih. Benar. Sementara overall ya, kita bicara budgetnya gitu, Ya. gimana? Suko kalau untuk mahasiswa dan pelajar. Ya untuk pekerja juga kalau misalnya mereka First kerja lah, pertama first kerja jobber ya. gitu, Ya. first jobber gitu. Apa first jobber? First jobber itu kan pertama kali kerja. Lanjut, Orang dia guys, lihat rambutnya sampai merah gitu guys. muka dong. Coba. Tes udah kayak durabilitasnya gitu kayak dicuci kayak luntur nggak gitu. Uniqlo lebih unggul dalam Oh bentuk. tapi Iya. kenapa ini kalau lebih apa kalau udah pernah coba yang Suko terus kayak pas dicuci itu dia kayak mudah luntur kah atau Enggak sama. sama aja. Tapi lebih unggulan Uniqlo. Kenapa? Dengan bahannya, dengan bentukannya itu dia sangat kuat. Oh karena dia lebih tebal tadi walaupun. Iya, kalau Suko Nice. kan tipis. Oke. Oke, jadi kita recap lagi ya ini Ya. ya. Misalnya nih kita ringkas ya di situasi tadi nih. Ya. Kalau lu mau terlihat formal profesional, lu itu cocoknya untuk Uniqlo, Ya, benar. ya kan? Ya. Ya kan, ya gitu tadi kan. Ya. Tapi Kalau untuk mau gaya nongkrong. santai, Nongkrong, coffee shop, warkop, itu gua pilih Suko. ya. Kalau untuk harga, Suko. Kalau untuk cuaca butuh teknologi gitu kan untuk yang cuaca yang sangat dingin atau sangat panas Itu Uniqlo. itu Uniqlo. Nah, Tapi kalau kenyamanan harian karena kita di negara tropis dan kayak di sini kan sebenarnya cuacanya bisa dingin banget, bisa panas banget gitu. Iya. Bukan gitu kayak nggak sedingin yang di Jepang pas salju atau sepanas pas musim panas. dingin gitu. kayak puncak lah. Ya, maksudnya dia, tropis menurut lah dia. gitu Ya. kan, tropis gitu kan. Oh, Itu kalau untuk kenyamanan tropis hariannya gitu Suko ya. Suko jelas. Ketahanan Uniqlo. Kalau ketahanan ke depannya. No! God, please, no! 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 Iya sih. Uniqlo sih ya untuk Iya. ketahanan ya. Dipakai buat ganti-ganti musim juga Uniqlo. Tapi dengan itu semua value-nya gitu cocok nggak untuk harganya lebih premium 20-30%, misalnya yang tadi ya 149 versus 199 Iya. dengan poin-poin plus dari berapa tadi yang poin Benar. plusnya Uniqlo? Airism, teknologi Formalnya satu sama santai Suko, cuacanya Dua sama. kenyamanan sejak 2-3 tahun ke depan Uniqlo ganti-ganti tiap musim. Uniqlo. 42. Iya, Uniqlo. Ini musim. Nah, ya udah 42 nih kan. Iya. Ya udah. Worth it nggak harganya dengan lebih banyak keunggulannya gitu. Worth it menurut gua. Tapi Uniqlo juga nih. Oh my God! Lebih Uniqlo. nggak apa-apa, lebih mahal 50.000 gitu. Yeah, boy. Iya. Nggak apa-apa ya. Jadi ya mungkin dengan ini Matahari mungkin ya agak tricky sih ya. Nah, Karena kalau dimurahkan nanti ekspektasi orang juga itu lebih murah dan lebih tidak berkualitas daripada Uniqlo. benar ya. dan sangat jatuhin market Uniqlo sih menurut gua.
Dan menurut kalian gimana guys? Jangan lupa like, comment, dan subscribe.